Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, uhayyukum bi tahiyatil islami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahada ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa memperpanjang iktikaf kita setelah menjalankan salat subuh berjamaah dalam rangka memahami ajaran agama Islam, ajaran agama kita, agar kita lebih bersemangat dalam mengamalkannya, agar kita lebih memahaminya dan mendapatkan kebaharuan jiwa-jiwa kita, sehingga kita menjadi umat yang membersamai Islam ini dengan kebersamaan yang dari mulai lahir sampai kita wafat. Pada kajian subuh bulan lalu, ketika saya mengisi kajian subuh pada bulan lalu itu, kalau tidak salah temanya tentang Palestina, Palestina dan masa depan umat Islam. Oh, tentang ma'rifatullah ya, bukan tentang Palestina. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin bicara lagi tentang Palestina. Beberapa waktu yang lalu ada acara Palestina di Bandung, semacam napak tilas konferensi Asia Afrika, dihadiri oleh beberapa tokoh Palestina, dan itu diselenggarakan oleh organisasi wanita Muslim sedunia. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga ketemu dengan salah seorang pejuang Palestina ketika dia hendak pulang, sebelum pulang dari acara yang di Bandung. Kondisi umat Islam di Palestina saat ini dalam keadaan sebahagian besar itu kelaparan.
karena blokade yang dilakukan oleh Zionis pengecut Israel. Setelah frustasi tidak tahu cara mengalahkan Hamas, para pejuang Hamas, Harakah Muqawamatul Islamiyah, maka Israel melakukan operasi tajwi namanya, membuat orang kelaparan. Kelaparan itu bahasa Arab al-maja'ah. Kalau lapar ju', kalau sangat lapar jauqan, kalau kelaparan al-maja'ah. Membuat orang jadi lapar itu tauji. Nah, itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Zionis pengecut Israel. Saya sering memesankan agar kita tidak botak dari atribut Palestina. Beberapa waktu yang lalu di sini saya lihat pakai peci Palestina itu dari Pak Ansori Nasution. Sampai sekarang beliau masih pakai, walaupun pecinya itu susunan benderanya agak kurang pas. Susunan hitam, putih, hijau. Kalau nggak salah itu merah, hijau, putih, hitam ini. Kenapa kita perlu terus beratribut Palestina? Dalam pertemuan tersebut dengan Ahmad Tawan namanya, dia seorang guru olahraga. Banyak yang ketemu dia, banyak yang mengajukan pertanyaan. Saya bilang, laisa su'alan, dari saya bukan pertanyaan, walakin iqtirahan, tapi usulan. Dan yang sebenarnya usulan ini sudah dijalankan oleh banyak kalangan, itu agar beratribut Palestina. Dia bilang itu pemikiran yang bagus. Dan dia kasih contoh seorang pemuda di Amerika itu mobilnya dicat Palestina, bendera Palestina, dan dia keliling 43 negara bagian dan gak mau pulang sampai Palestina merdeka. Dia gak mau pulang ke rumahnya sampai Palestina merdeka. Alasannya sangat sederhana, saya lupa namanya, tapi akan mudah ditemukan di media sosial. Dia bilang, saya nggak mau berenak-enak di rumah, makan, minum, sementara orang Palestina itu kelaparan. Luar biasa. Dia non-muslim melakukan pembelaan yang begitu dahsyat gitu. Ya, karena memang masalahnya bukan lagi masalah Islam dan non-Islam, Muslim dan non-Muslim, tapi masalah manusia apa bukan manusia. Hamas dikatakan sebagai bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin, tapi ini bukan masalah Ikhwanul Muslimin atau bukan Ikhwanul Muslimin, bahkan bukan masalah Islam atau non-Islam, tapi masalah manusia apa bukan manusia. Apakah 2 miliar lebih umat Islam itu masih manusia? Apakah kita yang hadir di sini masih manusia? Coba renungkan aja. Kalau kita mengatakan kita tidak berdaya menghadapi kebiadaban Zionis, maka sesungguhnya kita itu pengecut, dan pengecut bukan manusia. Kita berdaya,
Berkali-kali kami sampaikan, yang paling ditakuti Zionis itu adalah kesadaran umat manusia bahwasanya gerakan Zionisme itu adalah gerakan biadab, gerakan teroris, gerakan apartheid. Biadab, teroris, apartheid. Biadab, teroris, apartheid. Itu Zionis. Dia mengandung ideologi itu, yang menganggap ras tertinggi itu adalah ras Yahudi. Bahkan di kalangan Bani Israel sendiri dia apartheid. Karena Yahudi itu salah satu suku dari Bani Israel, bukan keseluruhannya, yang kemudian dijadikan nama agama mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa. Saya katakan, ya, dijadikan nama agama mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa, bukan agama pengikut Nabi Musa. Agama pengikut Nabi Musa itu adalah agama Islam, ajarannya tauhid, ajarannya kemanusiaan, kesetaraan umat manusia di mata Allah. Hamba Allah itu sama semua. Yang membedakan nanti ketakwaannya, bukan sukunya, bukan rasnya, bukan bajunya, bukan jabatannya, bukan hartanya. Jadi tidak semua Bani Israel itu Yahudi, tidak semua Yahudi itu Zionis. Zionis itu adalah Yahudi yang menganut ideologi keunggulan ras, kemudian menganggap ras selain Yahudi itu adalah tunggangan, layak diapakan saja, layak diperlakukan apapun maunya mereka. Dan mereka berusaha untuk mengambil tanah Palestina. Disebut Zionis itu karena ada bukit Zion. Itu dibangun kecintaan pada bukit Zion yang ada di sana, dan mendorong agar orang-orang Yahudi yang berdiaspora datang ke Palestina. Saya tidak mau menggunakan kata kembali, karena sejatinya tanah Palestina itu bukan milik Bani Israel, bukan milik Yahudi, tapi milik umat Islam. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk masuk ke sana sebagai tanah yang dijanjikan Allah, itu adalah tanah yang dijanjikan pada pengikut Nabi Musa, bukan kepada orang yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Musa tapi tidak menyerahkan diri pada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, huwallazi sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadha. Dialah yang menamakan kalian sebagai muslim dari dulu hingga saat ini. Semua pengikut para nabi itu muslim. Ajarannya satu, doktrinnya satu, tauhid. Semua nabi doktrinnya tauhid. Pesannya juga satu, takwa. Ya, wasiatnya, pesannya takwa. Doktrinnya, ajarannya ya, adalah tauhid, mengesahkan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ketika terutama generasi muda ini sadar bahwasanya Zionisme itu adalah gerakan apartheid, ya, zolim, biadab, perampas tanah Palestina dari bangsa Palestina, maka tidak akan ada lagi yang mau membela gerakan Zionis. Sebagaimana tidak ada lagi yang mau membela nazisme, komunisme, terutama komunisme, leninisme, stalinisme, dan maoisme. Di Cina aja maoisme ditinggalkan karena zalim, biadab, membunuhi manusia, memaksakan kehendak.
Nah, kenapa penting beratribut itu? Karena kita harus menyatakan secara tegas posisi kita terhadap Palestina, khususnya Al-Aqsa, alladzi barakna haula. Ya. Karena itu bumi yang sudah ditetapkan Allah sebagai tanah suci kaum muslimin, ya, salah satu dari 3 tanah suci kaum muslimin yang disebut barakna haulah, yang memberikan keberkahan ke sekitarnya. Siapa yang mendapat keberkahannya? Yang membela kesuciannya. Siapa? Yang membela kesuciannya. Dan itulah yang dilakukan Hamas, ya. Karena Zionis begitu menodai Al-Aqsa, begitu menodai warganya. Setiap hari ada yang dibunuh oleh Zionis, setiap hari. Dari sejak mereka masuk dan menyatakan diri sebagai yang berhak atas tanah Palestina, yaitu melalui deklarasi Balfour yang kemudian dinyatakan sebagai suatu negara berdaulat oleh Ben Gurion, ya, menjadi negara Israel. Jadi awalnya gerakan Zionis, kemudian menjadi negara Israel. Dari Zionisme menjadi Israel itu butuh sekitar 40 tahun kalau nggak salah. Takkan lebih kali, saya lupa, tapi ada waktu yang lama. Dan gerakan Zionis ini dipelopori atau digagas oleh Theodor Herzl dan didanai oleh Rothschild, orang terkaya di dunia yang investasinya ada di mana-mana. Jumlah orang Yahudi itu nggak sampai 10 juta. Nggak sampai. Jumlah umat Islam 2 miliar. Sekarang penduduk dunia 8 miliar lebih. 2 miliarnya umat Islam. Jumlahnya bertambah banyak umat Islam. Umat Nasrani berkurang, ateis bertambah banyak, Hindu bertambah banyak juga, Nasrani berkurang, Yahudi berkurang. Jadi menarasikan Zionisme, menarasikan Palestina, itu adalah kewajiban kita, dan itu kita berdaya untuk itu. Mau nggak kita belajar sejarah, menarasikannya dan beratribut Palestina. Ini narasi bisunya, ya, narasi bisunya ini, narasi bisunya. Saya pakai ini ke kota wisata, ponakan saya main sepatu roda, saya tungguin. Itu yang lari-lari sore, olahraga itu, ngelihat ini berteriak, "Free, free Palestine from the river to the sea." Bebaskan Palestina dari sungai, tepi barat sungai Jordan itu, sampai ke laut. Semuanya Palestina itu, nggak ada hak Yahudi. Jadi keliru Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Pak Prabowo kalau dengar bagus juga, yang akan mengakui Israel kalau Israel memerdekakan Palestina. Bodoh Pak, bodoh. Itu sama aja dengan mengatakan, ya, kita mau mengakui hak Belanda atas beberapa wilayah kita kalau Belanda mau merdekakan kita. Enggak, Bung Karno enggak begitu. Gajah Bundar itu jelas, ya, kita nggak mau didikte oleh Belanda, oleh penjajah, ya, nggak mau kan? Belanda mencoba memecah belah Indonesia dengan membentuknya sebagai RIS, Republik Indonesia Serikat. Negara serikat sih bagus-bagus saja, tapi waktu itu Belanda mencoba membuat Indonesia terpecah-pecah. Kemudian dengan sangat jitu
pahlawan nasional kita Bapak Muhammad Nasir itu mengeluarkan mosi integral, mosi menyatukan kembali Indonesia menjadi Republik Indonesia. Itu yang membuat beliau menjadi pahlawan nasional, walaupun sempat kesulitan karena dianggap terlibat dalam gerakan PRRI Permesta yang dikatakan ingin memecah belah Indonesia, padahal tidak. Itu gerakan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ya. Jadi selalu narasikan Palestina kalau masih manusia, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tidak lagi kalau masih muslim. Kalau udah nggak manusia pasti nggak muslim. Tiap hari orang kelaparan sekarang. Tiap hari. Buat apa belajar baca Quran, belajar tahsin, ngajak orang ke masjid, tapi nggak ada kemanusiaan di hati. Ini Islam buat siapa? Buat robot, buat anjing, buat monyet. Yahudi yang jadi monyet. Masa kita ikut-ikutan? Ngapain ngaji? Ngapain belajar Islam coba? Para pejuang Hamas, pejuang Palestina itu nggak minta dikasihani dalam kondisi seperti itu. Dia cuma bilang, si Ahmad Tawan ini, bantuan kemanusiaan itu sangat dibutuhkan, katanya. Dia cuma bilang begitu. Dia nggak bilang berikan kami. Tidak mengemis. Dan diceritakan di hadapan kami beberapa orang itu, Amerika datang membawa bantuan. Dia cerita juga tentang Trump yang lebih bagus kebijakannya daripada Biden. Datang bantuan kemanusiaan dari Amerika. Jadi yang boleh masuk itu bantuan dari Amerika dan bantuan dari Israel. Apa yang dilakukan oleh bangsa Palestina yang kelaparan di Gaza? Mereka tolak bantuan itu. Mereka buat suasananya jadi berantakan. Setelah itu baru diambil dan dibagikan oleh mereka sendiri. Mereka tidak mau menerimanya dari tangan penjajah biadab. Mereka rampas dulu baru dibagikan. Jadi itu harus jadi rampasan perang. Itu izah. Tapi kalau dari Indonesia diterima dengan tangan terbuka. Tapi mereka nggak pernah mengemis. Dia bilang, nahnu nurid waqfal harf. Kami mau perang berhenti. Tapi kalau Zionis nggak mau, ini kan sedang ada negosiasi lagi yang baru ini oleh Witkoff. Kalau Zionis nggak mau, kami siap berperang sampai kapanpun, paling tidak untuk 10 tahun kami siap saja. Dalam kondisi kelaparan masih begitu. Luar biasa mereka. Dan merekalah yang membuat kita menjadi tidak berdosa karena menjalankan fardu kifayah, berjuang membebaskan Al-Aqsa. Kalau enggak kita berdosa. Mereka itu keluar berperang, keluar dari terowongan. Itu ada salah satu anak remaja umur belasan tahun, dilatih oleh si yang tadi saya sebut namanya itu, muridnya dia. Itu berhasil
melumpuhkan, menghancurkan beberapa tank Israel dan membunuh beberapa pasukan pendudukan. Dia terluka padahal di pahanya, ya, terkena tembakan, tapi nggak mau mundur, terus saja sampai menghancurkan dan membunuh beberapa tentara Israel, tentara pendudukan, tentara Zionis yang sangat biadab itu, sampai dia mati syahid. Jadi mereka itu satu orang kalau keluar itu targetnya mati syahid. Tapi mereka berusaha untuk divideokan, bukan karena ria, bukan. Itu ngasih bahan buat kita menarasikan pembelaan Palestina. Jadi bangsa Palestina, pejuang Palestina itu membantu umat Islam di dunia dengan materi video, supaya bisa kita ikut serta memperjuangkannya. Jadi dibuatnya video-video itu bukan ria, tapi supaya kita bisa ikut serta. Dan mereka itu berisiko ditembak karena ada kemampuan deteksi kalau ada alat elektronik yang hidup. Dan tentara Zionis itu kalau menyasar salah satu pejuang yang berhasil mereka identifikasi dan alat elektronik gawainya atau handphonenya nyala, itu dimanapun dia berada, sedang duduk dengan keluarganya, itu ditembak, dirudal bukan ditembak, dirudal sehingga mati semuanya, keluarganya mati. Kalau dia lagi di minum kopi sama teman-temannya, semua teman-temannya mati, mau itu pejuang, non pejuang. Itu pun belum berhasil membuat Gaza ditaklukkan. Sedangkan target dari Zionis Israel itu, Gaza itu diambil alih oleh mereka. Nanti setelah itu baru mereka bikin lagi kerusuhan sampai orang-orang tepi barat marah. Mereka punya alasan lagi untuk mengusir orang-orang di tepi barat, sehingga target mereka terciptanya Israel penuh di bumi Palestina dan nanti menjadi Israel Raya sampai seluruh Jazirah Arab. Mekah Madinah itu adalah klaim Yahudi Zionis karena di situ mereka pernah tinggal, di Madinah khususnya. Di Madinah itu dulu zaman Nabi ada Yahudi. Itu kampung mereka katanya, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Dan aneh, pemerintah kerajaan Saudi sekarang lebih pro Zionis, ketakutan tahtanya, ketakutan hartanya hilang. Orang Indonesia harusnya pergi haji pakai atribut ini. Kalau dipulangkan, pahala hajinya dapat pahala Al-Aqsa. Kalau dipulangkan, lebih bagus pergi haji pakai ginian, terus dipulangkan, itu dapat 2 pahala. Dapat pahala haji penuh dan dapat pahala Al-Aqsa. Dan yang memulangkan dapat dosa saddu'an sabilillah. Jadi selalu narasikan Palestina saat ini. Dan bangsa yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Palestina. Waktu itu Palestina masih merdeka tahun 45 karena dia mulai dijajah tahun 48. Ya. Proklamasi Ben Gurion itu tahun 48, berdiri negara Israel. Sebelumnya itu Palestina dipimpin oleh Amin Hussein, apa Hussein Amin, lupa saya. Itu yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka tuh keluar berperang, disuting supaya kita punya materi, punya konten untuk disebarkan di media sosial. Dalam rangka apa? Menjaga kemanusiaan kita. Jadi bangsa Palestina itu menjaga kemanusiaan umat manusia, seluruh umat manusia di dunia. Dan dia menjaga akidah umat Islam untuk membela Al-Aqsa. Narasikan terus. Itu yang paling ditakuti. Mereka nggak takut senjata.
Mereka merasa senjata mereka hebat banget, tapi paling takut kalau tumbuhnya kesadaran umat manusia bahwasanya mereka ilegal. Dan bayangkan ketika nanti yang memimpin Amerika itu generasi muda yang melek Palestina, melek Zionis. Itu ibarat kita yang melek setan, itulah. Kalau melek setan masih mau ngikut setan. Kalau melek dakwah masih mau meninggalkan dakwah. Ya gitu. Kalau melek Palestina tidak akan membiarkan Palestina berjuang sendirian. Kalau melek Zionis tidak akan mengatakan akan mengakui keberadaan Israel. Kan sama aja begini. Ada orang datang ke rumah bapak ibu, merampas, menjarah atau ke tanahnya, ke sawahnya kita, ladangnya kita itu dirampas. Terus kita berjuang melawan sekian puluh tahun, kemudian akhirnya ditawarkan gimana kalau kita bagi dua aja, 70% buat yang menjarah, 30% buat kita. Kalau kalian mau ngakui kita itu negara berdaulat atas 30% itu, maka kami akui kalian negara berdaulat yang 70% yang kalian rampas. Masuk akal nggak sih itu? Masuk akal. Kok sebodoh itu Pak Prabowo? Siapa pembisiknya? Aneh kan seorang jenderal gitu. Kan dia juga nggak mau Indonesia digituin. Ada yang bilang itu diplomasi ngadepin Macron. Enggak, itu kurang melek perjuangan, kurang melek Palestina, kurang melek Zionis. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, kita narasikan terus dan kita beratribut dan tidak berhenti boikot. Boikot itu penting sekali karena gerakan Zionis ini didukung oleh dana yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan yang mendukung Zionis. Air minum dalam kemasan, semua produksi Danone itu mendukung Zionis. Saya sedang berpikir untuk melakukan class action, meminta peradilan di Indonesia, lembaga peradilan, atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menghentikan izin usaha-usaha yang mendukung Zionis teroris biadab. Nah, dicabut izinnya itu. Bukan lagi diboikot tapi dicabut izinnya. Mau memobilisasi tanda tangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau ikut. Class action namanya. Tapi saya harus konsultasi dulu dengan pakar hukum. Di sini ada pakar hukum. Tadi duduk situ tuh. Udah keluar. Mungkin nggak kita melakukan class action itu supaya dicabut izinnya semua. Kalau boikot itu bukan terhadap yang haram Pak, boikot itu terhadap yang halal. Kalau terhadap yang haram ya nggak usah boikot lah. Umat Islam boikot makan babi, ngapain di boikot? Memang nggak boleh makan babi. Boikot itu terhadap yang halal. Makan ayam tapi ayamnya diproduksi oleh pendukung Zionis. Pendukung Zionis itu apa? Mereka yang menyumbangkan sebagian, menyalurkan sebagian keuntungannya kepada gerakan Zionis. Kalau nggak gimana? Israel masih bisa berdiri sebagai negara. Perekonomiannya udah tambah parah sejak mereka berperang. Dari mana mereka bisa beli senjata? Emangnya GDP-nya cukup untuk membeli senjata sebanyak itu? Untuk membeli jet tempur F-35 yang harganya triliunan. Itu dari sumbangan-sumbangan itu. Dan senjata-senjata itulah yang dipakai untuk membunuhi bangsa Palestina dan untuk melakukan blokade supaya mereka kelaparan. Lembaga-lembaga HAM internasional itu melakukan riset Pak, penelitian bagaimana tentara pendudukan Zionis itu merusak ladang-ladang di Palestina.
supaya tidak bisa lagi tumbuh, apakah itu sayur, buahan, bijian, dirusak semuanya supaya kelaparan. Jadi sekali lagi, mereka tidak minta dikasihani, mereka tidak minta kita nangis untuk itu, ya, enggak. Mereka malah membantu kita supaya tetap jadi manusia. Maka jadilah manusia, tegak, bela mereka, ikut berjuang membebaskan Al-Aqsa, mengembalikan kemanusiaan di Palestina. Gak usah nangis, mesti berdaya, jempol masih ada, mulut masih ada, pakai atribut. Jadi pakai atribut, narasikan dan boikot. Pemuda Itali pakai atribut Palestina, menarasikan Palestina, dan menyerukan orang boikot produk Palestina di salah satu gerai retail di sana yang namanya Carrefour. Itu pemuda Itali. Saya nggak berani bilang dia Katolik juga, kemungkinan udah agnostik, udah nggak ada agamanya, atau malah ateis, sudah nggak percaya Tuhan. Tapi kok masih ada kemanusiaannya. Nah, yang 2 miliar muslim ini yang bersahadat, masa nggak ada kemanusiaannya? Kok bisa gitu? Kita ini 2 miliar ya, dipecundangi oleh 7 juta orang. Rasionya itu berapa banding berapa? Itu jawabannya cuma satu. Kenapa bisa? Karena kita merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya itu karena kita menanamkan rasa pengecut. Orang kalau udah pengecut pasti nggak berdaya. Datang maling, rampok rumah kita, kita ketakutan, ya udah diambil semua. Tapi coba kita lawan, malingnya lari. Itu sering dulu ya, nggak tahu sekarang. Diberitahukan di Facebook, itu disebarkan gitu. Bukan Facebook, di WA. Akan ada tawuran jam 10 malam. Hindari daerah ini, daerah ini. Ciut nyali kita. Kita enggak datang ke sana. Ya tawuran mereka. Coba kita rame-rame datang ke sana, nggak jadi tawuran. Yang benar itu nggak boleh takut, yang salah harus jadi pengecut. Begitu hukumnya. Maka berani mati, Pak. Jadi sekali lagi, buat apa ngaji tiap hari? Narasi Palestinanya tipis. Cuman pas demo masih ada saudara-saudara kita yang nggak mau memboikot produk yang pro-Zionis. Bahkan ada yang menyalah-nyalahkan bangsa Palestina yang memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa, hak untuk berdaulat di negeri sendiri. Masih manusia nggak itu? Bahkan ada ustadz yang mengatakan yang demo itu untuk Palestina dibunuh aja nggak apa-apa kan? Anda tentu udah tahu siapa dia, Riyad Bajri, kita harus sebutlah namanya. Kalau udah parah itu layak disebut namanya, sebagaimana Abu Lahab itu kan parah banget, maka disebut namanya tabbat yada Abi Lahab. Yang kerjanya sana sini membid'ahkan orang aja. Orang berdakwah dibid'ahkan, orang berusaha ngikut sunnah Nabi, cara makan, cara minum dibid'ahkan. Itu bukan ustadz itu, bahkan manusia juga bukan kan, sama muslim pembela perjuangan Palestina. Jadi kita berdaya. Jangan pernah mengatakan kita tidak berdaya. Setua apapun kita, serentak apapun kita. Apa bukti keberdayaan kita? Terus boikot. Sampai kapan? Sampai Zionisme itu punah.
Tidak cukup, tadinya saya berpikir sampai Israel itu hilang dari peta. Enggak, sampai Zionisnya punah. Boykot. Bukan sampai berhentinya perang, enggak. Sampai gencatan senjata, enggak. Sampai Zionisnya punah. Karena yang rusak ini, yang setan itu, yang iblis itu Zionis. Dan ingat, tidak semua Yahudi itu Zionis, dan tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Dan sekarang banyak Yahudi yang bukan juga Bani Israel. Orang Indonesia kalau mau datang ke Palestina mengaku sebagai Yahudi, akan dapat paspor Israel dan dapat tunjangan. Orang Indonesia termasuk yang diincar agar mau mendukung Zionisme, karena kita ini bangsa yang besar, Pak. Semoga juga hati kita besar, semangat kita besar, sebesar pahlawan-pahlawan kita dulu ketika memperjuangkan kemerdekaan. Setiap bangsa itu harus merdeka, dan itu menjadi pembukaan undang-undang dasar kita. Artinya doktrin negara itu, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bangsa Palestina berhak. Bangsa Yahudi memang bangsa yang gak punya negara dari dulu. Dia gak punya negara. Orang Yahudi boleh tinggal di Palestina, boleh. Sebagaimana orang Yahudi pun boleh tinggal di Indonesia. Walaupun nama Bung Karno dilarang. Seru juga Bung Karno. Gak boleh ada Yahudi di Indonesia menurut Bung Karno. Gak diakui kan sebagai agama resmi. Kalau dalam Islam siapa aja boleh tinggal di mana saja dalam Islam. Kurang tepat kalau disebut negara Islam, yang lebih tepat disebut negara Islami. Indonesia negara yang Islami, membebaskan orang untuk menjalankan ibadah, menerapkan syariat. Udah 100%? Belum, ya nggak apa-apa juga. Kalau udah bisa 90%, kenapa harus ditolak yang 90-nya? Sesuai kaidah ma yudraku kulluhu fala yutraku julluhu. Yang belum bisa digapai 100% ya jangan dibuang yang sebagian besarnya. Ada negara Islam mulai tidak Islami, Saudi. Saudi itu negara Islam, tapi mulai tidak Islami. Ini jelas-jelas negara Islam, berlaku syariat, potong tangan. Tapi sekarang sudah akan memperbolehkan alkohol, membangun tempat-tempat hiburan yang mencampur pria, wanita, berhalwat, membuka aurat. Saudara saya ada yang tinggal di sana, Pak. Ini bukan berita media sosial, saudara saya yang cerita. Negara Islam bisa tidak Islami. Negara non-Muslim dalam beberapa hal Islami, dalam kebersihannya Islami. Jadi nggak perlu ngasih nama negara Islam. Sekolah Islam tapi nggak Islami. Ada nggak sekolah Islam nggak Islami? Ada. Sekolah yang kerjanya ngebidah-bidahin orang yang menjalankan sunnah. Itu nggak Islami, sekalipun namanya sekolah Islam. Itu juga negara Islam. Ngapain namanya negara Islam? Ngapain namanya Muhammad tapi maling gitu? Kita harus bisa bedakan Islam sama Islami. Dan kata-kata Islam itu jangan disifati lagi, nggak boleh. Islam harus menjadi sifat, makanya kita sebut Islami.
Jangan Islam dikasih embel-embel sifat Islam Nusantara, nggak ada. Nusantara Islami itu yang benar. Muslim Nusantara, iya saya Muslim Nusantara, saya lahir di Indonesia. Tapi Islam saya ya sama Islam India, Pakistan, Bangladesh, Saudi, Islam Eropa, sama aja, nggak ada bedanya. Islam jangan dijadikan sesuatu yang dibatasi. Islam yang membatasi. Islam itu harusnya menjadi sifat. Makanya kita sebut Islami, dikasih ya sifat. Indonesia negara Islami, nggak perlu ganti Pancasila untuk dirikan negara Islam, nggak perlu. Dengan Pancasila bisa semakin hari semakin Islam, karena Pancasila itu Islami. Dan keren kalau ada Pancasila itu di India, mungkin nggak harus pecah jadi 3 negara itu, India, Pakistan, Bangladesh, bisa hidup berdampingan sama-sama jajahan Inggris. Kerjaan Inggris saja mecah-mecah belah. Dan kalau bergabung, umat Islamnya kuat, bisa mencapai hampir 700 juta saat ini di sana. Sekarang ini aja Indonesia jumlah umat Islamnya udah kalah sama Pakistan. Artinya dakwah di sana lebih bukan kelahiran, Pak. Lahir tapi kalau nggak Islam yang berguna. Dakwah yang bikin umat Islam itu tambah banyak, bukan kelahiran. Indonesia kalah nih sama Pakistan. Coba gabung India, Pakistan, Bangladesh, 700, hampir 700 juta saya hitung itu Muslim. Dan menjadi negara yang sangat besar dan bisa berbentuk federasi. Nggak usah ada konflik Kashmir, ngapain? Yang penting orang bebas menjalankan agamanya. Orang Yahudi jalankan agama Yahudi, orang Islam jalankan ajaran agama Islam. Itu negara yang Islami. Orang Kristen menjalankan, karena Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Islam itu agama yang benar. Allah itu kebenaran. Allah yang bilang jangan paksa. Kasih peringatan aja, fadzakir ya Muhammad, kasih peringatan wahai Muhammad. Innama anta mudzakir, kamu hanya seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau nggak punya hak untuk maksa orang. Jadi negara yang Islam itu negara yang melindungi segenap tumpah darah. Nah, itu jelas ada dalam preambul kita, melindungi segenap tumpah darah. Orang Yahudi yang lahir di Palestina wajib dilindungi, tapi yang datang ke sana merampas ya wajib dihukum. Sederhana masalahnya. Cuman kita terkecoh dengan propaganda Yahudi, sehingga kita sampai lupa bukan saja keislaman kita, kita lupa kemanusiaan kita. Ya, mudah-mudahan kita yang rajin ngaji, ya, yang belajar fikih, belajar tahsin, belajar dakwah, baca kitab, ya, tetap akidahnya, tetap ketakwaannya, meningkat ketakwaannya, ya, terjaga kemanusiaannya. Hari ini indikatornya adalah posisi kita terhadap Palestina, posisi kita terhadap Al-Aqsa. Saya pikir cukup. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih 12 menit lagi. Jadi silakan kalau masih ada yang mau diskusi.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebenarnya ini menarik ya. Kalau saya baca-baca sejarah ya, sebenarnya kan ada negara Israel itu udah ada kan, negara Israel ya. Nah sekarang itu kan misalkan Maksudnya negara Israel sudah ada saat ini? Iya, benar. Maksudnya ada beberapa negara yang ngaku, tapi kan Indonesia tidak mengakui gitu ya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan kan sebenarnya Zionis gitu ya. Zionis yang mendukung Zionisme. Ini mendirikan negara Yahudi gitu ya. Nah, apakah nanti ini seandainya mereka berhasil mendirikan negara Yahudi, apakah itu bagian dari Israel atau dia itu sebenarnya ada negara Yahudi gitu? Itu yang saya masih belum bisa mencerna gitu. Kalau mereka mengambil tanah Palestina, dia bikin negara Yahudi atau bagian dari Israel? Ya, ya terima kasih Pak. Bagus pertanyaannya. Dulu ada buku yang ditulis oleh Roger Jaraudi, dan gara-gara nulis buku itu dia dipenjara oleh pemerintah Prancis. Dia bangsa Prancis yang mengkritik manipulasi atas Holocaust. Holocaust itu ada, tapi dimanipulasi, sehingga Eropa merasa berdosa dan harus membela Yahudi. Nah, Zionisme itu memanipulasi itu, kata dia. Dia memanipulasi agama. Padahal Zionisme itu bukan gerakan agama, dia gerakan apartheid. Indonesia ini nggak merdeka Pak kalau gerakannya itu gerakan apartheid. Misalnya Jawa mengatakan kamilah ras paling tinggi. Ras-ras timur itu yang kulitnya rada hitam, gelap, Maluku, Papua, yang rambut-rambutnya agak keriting itu Makassar, itu di bawah kami. Ini nggak bakal Indonesia merdeka. Nah, Zionisme itu seperti itu. Dia sebenarnya membela ras, bukan membela agama. Dia memanipulasi agama. Itu tulisan Roger Jaraudi yang kemudian dipenjara. Nah, negara Israel ini target antara. Yang dia inginkan itu Israel Raya. Kenapa namanya Israel bukan Yahudi? Karena dia lebih menekankan keturunan Pak, Bani Israel, bukan agama. Jadi dia bukan mau mendirikan negara beragama Yahudi. Negara Israel itu negara sekuler Pak. Nah, cuman memanipulasi agama. Saudi itu juga negara yang memanipulasi agama. Kita frankly speaking aja lah, nggak usah ditutup-tutupi. Mana ada, itu kan negara paling aneh Saudi. Saya kalau di ban nggak boleh datang ke Saudi lagi ya nggak apa-apa. Emangnya akan selamanya mereka menguasai tanah suci? Mana ada negara namanya nama keluarga, Republik Fairuz, Mamlakah Saudiyah, yang bukan keluarga Bani Saud harus mengakui mereka Saud. Gila itu. Itu memanipulasi agama. Itu negara itu berdiri dengan mengorbankan persatuan umat Islam, meruntuhkan kekhilafahan. Bani Saud ikut meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Begitu juga Hasyimiyah di Jordan, padahal itu Banu Hasyim. Banu Hasyim juga ada Abu Lahabnya, Banu Hasyim, Banu Thalib. Nah, jadi Zionisme itu negara rasis, gerakan rasis apartheid. Kalau kita bilang misalnya Islam paling hebat itu Arab, itu rasis Pak. Rasis ya.
Mengatakan habaib bukan turunan Nabi itu ngawur, bukan zuriatnya Rasul itu ngawur. Tapi mengatakan Islamnya habaib itu lebih hebat daripada Islam orang Jawa, itu rasis itu. Sama aja. Islamnya orang Papua bisa jadi lebih takwa orang Papua daripada kita. Jadi bagus pertanyaannya, Pak. Jadi nanti itu Israel Raya itu sampai ke Saudi juga akhirnya, yang saat ini ngebela mereka itu. Semoga. Nah, perlu diketahui bangsa yang paling nomor 1 memboikot produk Zionis, tahu nggak siapa? Saya sebutkan nomor 2. Nomor 2 itu Indonesia. Data statistik ini oleh gerakan boikot. Nomor 1 Saudi. Rakyatnya itu memboikot, pemerintahnya kita pakai beginian itu ditarik ini. Jangankan ini, ada seorang ulama hafal Kutubus Sittah dan dia sangat kuat dalam sangat menguasai kitab Imam Tirmidzi, Sahih Tirmidzi. Itu nggak boleh ngajar di Universitas Islam di Saudi. Jadi minta ngajar, tapi syaratnya jangan pakai sorban. Gila nggak? Dia membid'ahkan sorban. Makanya ada ustadz yang mengatakan, ngapain pakai sorban taruh di sini? Emangnya itu kain lap apa katanya? Ngapain kain lap? Tradisi Rasul pakai sorban. Nggak pakai nggak apa-apa. Tapi sampai orang mau ngajar nggak boleh pakai sorban syaratnya. Kalau kita punya sorban Jawa, Langkon, bagus juga sih. Ada tempat sujudnya. Saya dulu punya belangkon, saya kasih orang mau pergi, nggak sempet aja. Pakai belangkon sholat nggak apa-apa. Pakai sorban nggak apa-apa. Pakai peci gini, cuma kalau pakai peci gini jangan begini. Kita nggak sah sujudnya. Gini. Gitu Pak. Jadi dia memanipulasi agama. Banyak partai politik memanipulasi agama juga banyak lah. Negara, tokoh memanipulasi agama itu banyak yang dimanipulasi. Karena ada haji politik Pak. Jadi caleg pergi haji, calon presiden pergi haji. Di Indonesia masih laku. Ya tapi jangan salahkan haji nih, hajinya masuk rukun Islam. Yang salah yang memanipulasi, ya jangan salahkan Islam. Yang salah itu yang memanipulasi Islam. Jadi Islam itu membolehkan mendirikan negara-negara atas dasar kebangsaan. Ya memang nggak apa-apa. Ya. Asal Islam. Kalau Israel, nah itu manipulasi dilakukan oleh Zionis. Dan dia belum puas sampai terbentuk Israel Raya itu termasuk seluruh jazirah. Karena di Aden pun dulu, di Yaman itu ada Yahudi. Mertua saya itu dagang, ya. Di sebelah lapak dia dagang itu lapaknya Yahudi. Jadi dimanapun ada Yahudi, itu Yahudi merasa itu tanah. Begitu Pak. 2 menit lagi. Jadi Zionisme itu bukan gerakan kemerdekaan. Beda dengan Young Islamiten Bond, gitu. Budi Utomo, itu gerakan kemerdekaan.
Syarikat Islam itu gerakan kemerdekaan, bukan gerakan apartheid. Ini yang perlu terus dinarasikan, Pak. Dan saya ngebayangkan itu, misalnya saya ke stasiun Bekasi itu, semua orang pakai ginian, coba. Nggak sadar, seluruh Indonesia itu pakai ginian. Itu Netanyahu itu jannah jununuh, kata orang Palestina itu. Oh iya, ini masih ada, saya lupa tadi mau cerita. Kenapa Trump lebih bagus, kata dia tadi. Trump itu pedagang, dia nggak pro Israel banget ya. Walaupun dia menyetujui Yerusalem menjadi ibu kota, itu transaksi bisnis saja. Siapa yang paling banyak menguntungkan Amerika, itu yang dia bela. Makanya Qatar ngasih dia pesawat supaya mau mengakui Palestina. Akhirnya Trump ngirim utusan untuk duduk semeja dengan Hamas untuk diskusi. Kata dia, bayangkan negara superpower duduk semeja dengan kami diskusi pembebasan sandera. Jadi ada nama satu sandera itu namanya Eden. Kami bilang Edan disebut di Jawa ini, kami bilang gila. Mungkin dia memang mau gila, katanya. Nah, kenapa dia hampir gila si Eden itu? Si Eden ini tentara Amerika yang ngebela Zionis, ketangkap sama Hamas. Ya. Nah, negosiasi untuk dibebaskan. Gitu. Ketika Zionis itu tahu mau ada negosiasi langsung tanpa Israel, jadi Amerika langsung duduk sama Hamas gitu. Itu tentara Israel nyari si Eden ini mau dibunuh supaya gagal perundingannya. Ini baru kejadiannya, Pak. Baru bulan lalu atau bulan Mei ini. Singkat cerita berhasil duduk, dan utusan Trump itu namanya siapa ya? Lupa saya susah ingat nama. Maka kalau saya meriwayatkan hadis pasti dhaif karena saya lupa. Harus lihat catatan. Terus dibebaskan sandera itu tanpa mukabalah, biduni mukabalah. Kata orang Palestina ini cerita langsung ke saya. Kenapa tanpa mukabalah? Husnul, kami mau. Ya baik aja kan. Karena Trump ini kalau dia diuntungkan dia bela. Benar. Nah, utusannya ini ketika diwawancara oleh istilahnya, jadi ini si Eden itu berhasil diselamatkan oleh para pejuang Hamas. Dia harus berpindah-pindah tempat karena disasar terus sama Zionis. Orang Amerika sendiri mau dibunuh sama Zionis supaya menggagalkan perundingan pembebasan sandera. Gila memang itu Zionis. Sehingga cerita berhasil, dia bebas pulang ke Amerika, dan juru rundingnya ketika diwawancarakan oleh CNN Amerika, apa kata dia? Bagaimana menurut Anda para pejuang Hamas itu? Baik. Mereka tidak seperti yang digambarkan. Mereka bukan penjahat, mereka bukan iblis, mereka nggak ada tanduknya. Saya ngopi-ngopi sama mereka, katanya. Ngeteh, ngopi, baik semua. Dan semua sandera setelah dibebaskan mengatakan Hamas itu baik. Karena apa? Karena kemanusiaan. Dari mana datangnya kemanusiaan? Dari ketuhanan yang Maha Esanya mereka, dari tauhidnya mereka. Gak ada kemanusiaan kalau gak ada tauhid. Itu cerdasnya pendiri bangsa kita. Setelah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil. Karena yang menciptakan manusia siapa? Allah yang Maha Esa. Jadi mereka mempraktekkan itu ya seperti mereka mempraktekkan Islam, bukan mempraktekkan humanism. Tidak perlu humanisme untuk menjadi manusia, cukup tauhid, cukup Islam. Praktekkan. Nah, dia bilang begitu, kata si juru rundingnya. Mereka orang baik. Itu luar biasa. Yang selama ini dicap sebagai teroris dibilang orang baik yang bukan iblis, tidak jahat, nggak ada tanduknya. Setelah dengar itu, yang bertanduk siapa? Netanyahu. Dia bilang Netanyahu dan orang-orang bersamanya jannah jununuh, tambah gilanya itu.
Nah, Trump ini kelebihan dia dibanding, bukan kelebihan sebenarnya, agak diuntungkannya Hamas ya. Dia pokoknya yang penting bisnis lancar. Perang itu bikin bisnis nggak lancar, dia nggak suka. Dia nggak suka ngerah-ngerahin pasukan. Beda dengan Biden. Nah sekarang Netanyahu ditekan terus sama Amerika. Hentikan perang, hentikan perang. Karena lobby Zionis sangat kuat dan uang-uang itu sekarang banyak lari untuk beli senjata dan itu nggak dibayar, dipakai untuk membunuhi anak-anak. Dan ekonomi Israel itu sudah morat-marit sekarang karena perang. Sama kayak Belanda bangkrut gara-gara perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro itu kalah Belanda, walaupun di Ponegoronya ditahan. Begitu juga ini perang 7 Oktober itu kalah Israel karena ekonominya morat-marit. Hamas kelaparan tapi izahnya lihat. Gitu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat, tambah bersemangat. Karena yang kita bela itu kebenaran, bukan kesalahan. Itu bukan kezaliman. Dan kita nggak peduli kalau kezaliman itu dilakukan oleh umat Islam atau oleh seorang Muslim, kita katakan itu zolim. Sekalipun yang dia zolimi itu non Muslim, dan itu sudah ditunjukkan oleh Khalifah Umar bagaimana dia membela hak anak pendeta karena dizolimi oleh anak gubernur Muslim. Itu masyhur ya, kisah tentang itu. Keadilan Umar yang sebenarnya adalah keadilan Islam. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu udah nunggu Pak, waktu suruh udah berjalan. Tapi saya nggak ikut makan-makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.